Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wakil Ketua DPD RI Bapak Dr. Andes Haji Tamsil Lindrung, Pak Ketua, Wakil Ketua DPRD Sulawesi Selatan Pak Yasir, Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, tepuk tangan untuk beliau, Ibu Fatma. Pemimpin Umum Wardah Islamiyah, Pak Dr. Kiai Haji Muhammad Zaitun Rasmin. Makasih undangannya, Pak. Oh, ini kalau aku baca semua ini masih ada 5 lembar, saya baca semua. Iya, masih 1, 2, 3, 4, masih ada 5 acara. Ini saya sudah terlambat, ada Pertetas Indonesia. Kami sudah skip acara 2, 3 kalau tidak salah, demi Wahdah. Bapak Ibu sekalian, katanya ini banyak guru mengaji ya. Ngaji, ada 10.000 Al-Quran nanti kita kirim. Ya, nanti Ibu Wagub 5.000, izinkan saya juga 5.000. Jadi nanti Ustaz Soca bisa juga 10.000, bisa. Nanti Ustaz Soca yang urus. Karena aku ingat mengaji waktu kecil di desa, punyanya orang, Al-Qurannya robek-robek, saya bawa ke guru mengaji, tapi mengaji seadanya, ngaji waktu SD. Bapak Ibu sekalian, ini bendera, ini Palestina ya, Indonesia, Palestina, ini Indonesia, oh di belakang Indonesia. Oke. Jadi pernah saya diajak berdoa di Monas 2 bulan lalu kalau tidak salah. Ayo kita doakan Palestina. Saya bilang, oke, duluan silakan. Aku juga mau doakan dari Kementerian Pertanian. Kami telepon Menteri Pertanian Jordan dan Palestina, dubesnya itu seperti saudara saya. Dia ke kantor, ke rumah, kita doakan. Aku juga tambah sedikit doa tambah beras 10.000 ton dikirim ke Palestina. Ini atas perintah Bapak Presiden. Tadi mana? Ini Menteri Pertaniannya 1 minggu baru bisa tembus ke Indonesia. Kami ke perbatasan Jordan, antara Jordan dengan Palestina. Kami ada di perbatasan. Dan kami merasakan apa yang dirasakan saudara kita di sana. Kemudian ini kami dengan King Abdul Aziz, Raja Jordan kemarin datang, tapi kami izin ke Makassar karena kami mau ke Selayar dan juga ketemu Wahdah. Jadi, nah kemudian hampir tiap minggu SMS Dubes Palestina. Ini Dubes Palestina. Kemudian minta dimanapun siap ketemu. Pak Dubes datang. Saya bilang, Pak kalau bisa jam 5 mau ketemu saya. Pak Dubes jam 5. Kalau jam 3 saya sudah bangun. Bapak mau jam 3 juga boleh. Datang. Saya masuk di ruangan. Dia diskusi, banyaklah hal kami diskusikan. Kami sampaikan, insya Allah akan menterinya datang lagi, pemimpin Palestina akan datang di Indonesia. Kami kerjasama membangun nanti 10.000, 15.000 hektar untuk menyiapkan pangannya saudara kita di Palestina dan Gaza. Itu yang bisa kita lakukan. Ya,
Cocok Tony berdoa. Ini sebenarnya mau bicara rugi. Cocok Tony berdoa tapi tambah itu cedek ya 10.000 ton. Doakan tahun depan lagi, kita doakan. Nah, dia adalah saudara kita. Oh, ini pada saat di perbatasan, kami di perbatasan. Saya diskusi dengan Pak Menteri Agama. Pak Menteri, kita harus berbuat untuk saudara kita. Apalah arti ini di dunia? Ini sementara. Jangan-jangan, maaf, jangan, boleh agak pahit-pahit sedikit nggak? Jangan-jangan, ya, boleh gak? Terima kasih. Jangan-jangan kita ego. Maksudnya ego gimana? Kita sudah sholat 5 waktu, tahajud sudah, umroh sudah, haji sudah. Tapi jangan sampai kita lupa sedekah. Dan bagaimana mau sedekah kalau kita saja susah, kita mau disedekahi? Ini persoalan besar. Ini masalah besar. Oh, maaf Pak Dirut, berdiri Pak Dirut, aku lupa Pak Dirut. Ini Letnan Jenderal, berdiri. Ya, berdiri. Ya, nanti kalau Wahda mau jual beras murah ada. Pak Dirut jual murah, SPHP harganya 11.000. Bapak boleh jual maksimal 12.000. Ada. Ada koperasi Wahda, ada nggak bisnisnya? Ada. Ya sudah, kerjasama ini Dirutnya. Kerjasama, udah. Kebetulan Dirutnya itu Nengkeling itu adaku. Nengkeling adaku. Minta maaf Pak Dirut, aku lupa. Karena aku terlena lihat saudara-saudara kita ini semangat. Jadi aku lupa Bapak. Bapak Ibu sekalian, umat itu harus kuat. Kami ke Jordan, kami ke Turki, kami ke Dubai, Qatar, Mesir, kami keliling. Harapan umat itu adalah Indonesia. Kami diskusi mereka adalah umat Islam yang ada di Indonesia. Kita bisa membantu kalau kita kuat. Kita bisa membantu kalau kita kuat, saudaraku, sahabatku. Mungkin saya salah. Mungkin saya salah. Tapi kalau kita lemah, kita tidak mampu melakukan apa-apa. Dan mungkin, Pak Ustaz Zaitun, mungkin saya salah. Yang aku pahami, tolong saya diajari. Karena saya bukan orang berlebih. Bukan aku orang hebat. Aku bagian kecil daripada umat. Aku bagian kecil daripada republik ini. Tapi aku ingin berbuat yang terbaik untuk umat dan bangsa yang kita tercintai. Nah, kadang dalam pikiran saya, doa kita menengadahkan tangan itu sudah benar. Tetapi alangkah indahnya kalau kita tambah bantuan dalam bentuk apapun pada saudara-saudara kita yang sulit. Saya selalu mengingat surah Ar-Ra'd ayat 11. Tidak berubah nasib kita termasuk umat kalau bukan kita yang merubah sendiri. Jangan mimpi merubah nasib kita. Itu kata Allah. Jangan mimpi. Dan aku tahu Wahda ini punya mental yang baik, karakter yang baik. Orang bisa dipercaya. Orang berisik. Kalau tadi ada 100.000 yang menonton, sekarang ini bergerak dalam kebaikan, itu akan menggoncang dunia, bukan saja Indonesia. Bukan saja Indonesia, pasti bisa. Bapak Ibu sekalian, kami ceritakan sedikit. Kami ditakdirkan menjadi menteri yang ketiga kalinya. Kami tidak pernah meminta. Kami tidak pernah bermohon. Bermohon maksud saya membawa proposal tolong. Enggak. Saya katakan setiap detik adalah takdir. Tidak ada manusia mampu mengatur itu takdir. Persoalan besarnya terkadang kita mau mengatur nasib orang lain. Sementara nasibnya belum baik. Ini persoalan besar. Pada saat kami dipanggil, Pak Amran, siap Bapak Presiden. Mau bantu? Siap demi negara.
Tolong bisa nggak memenuhi kebutuhan Indonesia, memenuhi kebutuhan umat, swasembada dalam waktu 4 tahun. Siap Bapak Presiden. Setelah 21 hari, beliau pidato di APEC, berhasil. G20, beliau mengatakan 3 tahun. Berubah target 4 tahun jadi 3 tahun. Kemudian dari 3 tahun, kemudian 45 hari kami dipanggil menghadap. Itu sore jam 4. Dengan lembut suaranya Bapak Presiden mengatakan, Pak Menteri, bisa enggak 1 tahun? Aku mengatakan tidak mungkin. Tidak mungkin, saya sudah di dalam, sudah 45 hari jadi menteri. Maju berat, mundur tidak mungkin. Kami tawar, bisa nggak Bapak Presiden? Kalau bisa, tetap 3 tahun. Aku harap ditawar 2 tahun. Beliau cuma tersenyum. Sidang kabinet dibuka, beliau katakan, insya Allah ada Menteri Pertanian dari desa. Dia mengerti denyut nadi kehidupan rakyat kecil. Aku yakin swasembada dan tidak impor 2025. Jujur, aku juga pengkhianat kayaknya. Aku lewat belakang, karena media di depan, aku lewat belakang masjid di istana, karena saya tidak bisa jawab apa yang saya jawabkan kepada media. Saya mengatakan sanggup, baru tidak terjadi. Itu aku bohongi diriku dan bangsa Indonesia, dan aku hianati ini umat kalau aku ajari berbicara tidak sesuai dengan faktanya nanti. Sehingga aku lewat belakang sembunyi. Kemudian berdoa, ya Allah beri aku kekuatan. Kami ingin tunaikan tugas mulia yang diberikan oleh Bapak Presiden. Tidak mungkin niatnya jelek, karena mempercepat swasembada. Alhamdulillah kami bergerak bersama seluruh teman-teman, termasuk Wahdah. Ini ada sahabatku di sini. Dulu saya ketua kelas. Mana Pak Iskandar? Mana saudara kita satu? Berdiri, ini sahabat saya dari kos-kosan. Ustaz Idris mana? Online. Pak Ustaz Idris yang baik hati, masa online aku jauh-jauh datang? Ini sudah mengkhianati teman. Maaf, Anda mungkin Ustaz Idris lain kali jangan lakukan. Bukan Wahdah itu. Wahdah itu harus ini engage, harus ketemu ini hati, bersalaman. Nah ada juga di sini saya lihat teman saya Pak Sarul, mana? Dulu di PTP sana. Jangan jauh-jauh. Sini di depan. Ini sahabat saya waktu saya PPL. Dan saya sering diskusi. Cuma kalau dia diskusi, Pak Menteri kita berani, dulu masih sindir, Pak Menteri harus berani macam-macam dan seterusnya, ceritalah. Mana buktinya Bapak berani? Bapak juga masih satu, aku juga satu. Nggak ada keberanian di antara kita. Dan berdua ini, silakan duduk. Ini sahabatku, 1 apa 2? Yang 1? Bukan Wahdah asli nih. Kalau mau satu-satu aku tanggung jawab. Yang kedua urusanku. Mulai Anda cuma modalnya adalah syahadat. Nggak ada yang lain. Ini takut pada Tuhan. Hati-hati. Kalau you masih takut di roh Allah, itu namanya kukhianati dirimu. Lebih baik sekarang main kasar aja. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah setelah berjalan kami tidak ada kami tanggal merah.
semua tanggal hitam. Sabtu, Minggu, tengah malam. Kemarin malam ada urusan, kami mendarat, kami tidur kalau tidak salah jam 11. Kami bangun jam 3, kami berdoa. Setelah itu sholat subuh, ada investor mau datang, kami beritahu dari China, dia adalah pabrik traktor terbesar dunia. Saya katakan tunggu jam 5 subuh. Setelah saya sholat subuh, dia menunggu 4:30 sudah datang, on time. Tetapi sahabat saya, saudara saya, Ika, KKSS, alhamdulillah, saya menteri, sudah kurang tidur, tiba jam 35 menit, saya sudah di situ. Sahabat saya baru datang jam 6, jam 7. Saya bilang, pantas susah hidupmu. Nggak bisa. Berproses itu tidak pernah membohongi hasil. Maaf, ada lebih keras lagi. Duh, saya takut nanti ada tersinggung. Enggak ya Ustaz, enggak. Ada teman Ustaz, saya senang, kami bergaul. Siapapun Ustaz, kami bergaul, kami diskusi. Pak Menteri, kenapa sih omsetku cuma 5 juta per bulan? Sejak kapan? Sudah 10 tahun. Mau nggak aku beritahu? Mana tahu, kita tidak tahu yang mana benar. Kita tidak tahu, tidak boleh mengatakan aku ahli surga. Menurut saya nih, ada pelacur masuk surga, ada anjing masuk surga, Ashabul Kahfi, kami dari sana. Kami masuk sama Ustaz Soca, aku masuk di situ. Kita berdoa, ini percaya yakin Allah ada. Dia tidur 309 tahun di situ. Kami masuk, kami mengecek tempat-tempatnya semua. Kita tidak tahu yang mana mulia di antara kita, tapi kalau Wahdah insya Allah mulia. Aku diskusi, aku tanya jam berapa bangun Ustaz? Oh, saya tahajud jam 4. Oke, insya Allah kalau saya tidak capek, biasa saya bangun jam 4 tahajud. Oke, satu sama. Terus jam 5 sholat. Oke, 2 sama. Terus jujur Ustaz, karena Bapak Ustaz dan temanku, tapi Ustaz, maksud, ini mulai Bapak, ini Bapak sudah mau memanipulasi hidupnya. Bilang aja, kalaupun itu pahit. Iya, kadang saya tidur dulu sampai jam 9. Di situ masalahnya. Marah itu malaikat, you menangis, ya Allah berikan aku rezeki. Kemudian tidur, jam 9 baru buka toko. Kemudian cemberut. Dia seakan-akan angkuh bahwa aku ini yang pegang kunci surga. Orang lewat, beli pun tidak, itu pun yang beli yang kesasar. Kemudian pulang cepat, jam berapa pulang? Iya, tutup jam 3, mau asar aku tutup. Nggak bisa. Tidur 5 jam, cukup itu. Ada juga satu, ini aku buka saja, sahabatku. Pak Mintan, ayo kita salat tengah malam sama. Oke, aku salat Ramadan. Begitu pagi dia tidur sampai duhur. Setelah salat duhur, asar dia sambung lagi. Kemudian dia sambung. Wah, ini aku mati berdiri ini kalau begini teman. Kamu aja saya salat tengah malam, ternyata aku tidak kerja di kantor. Tinggal di masjid, mati saya. Karena tidur tengah malam, aku tidur 2 jam. Saya sambung kerja. Lah, 24 jam, 22 jam aku tidur, bekerja. Lah Bapak sambung tidur kalau pagi. Tapi itu bukan wahdah. Mau carikan persoalan kalau saya bilang wahdah. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kami bekerja siang malam Ramadan. Siang malam kami awasi. Bayangkan Bapak Ibu, saudaraku, para kiai, para alim ulama, ustaz, 286 juta, satu kelaparan, menterinya dihujat. Satu kelaparan. Akhirnya H-2 lebaran, kami jatuh sakit. Ini nggak bisa, ini terkunci. Jatuh sakit. Kemudian Pertigo, dan untung HP aku tidak matikan. Aku ambil,
Telepon ajudan tidak diangkat. Rasanya aku mau pecat itu ajudan. Tapi tidak boleh, itu ujian bagi saya. Diuji mendapatkan ajudan seperti itu. Itu kan ujian. Kalau ada orang jelek, ujiannya kita. Tugas kita, makin banyak orang jelek di sekeliling Wardah, itu makin bagus. Karena itu adalah, di situ amalannya. Benar Bapak Ibu? Jangan ego, Bapak menjadi orang baik. Semuanya mau orang baik. Benarkan kalau saya salah. Kalau tidak salah, Nabi Sulaiman pernah berdoa, ya Allah, tolong hilangkan setan. Saya tidak tahu itu benar itu buku atau tidak. Hilanglah setan. Enggak ada ke pasar, enggak ada ke bertani, tidak ada ke pasar, tidak ada jual menjual, semua menyembah. Kelaparanlah orang. Ya Allah, kembalikan itu setan. Karena ini kehidupan ini tidak bergerak. Apa kerjanya Wardah kalau tidak ada orang salah? Enggak ada kerjanya. Benar Bapak Ibu? Makin banyak yang salah di samping Bapak, itu makin bagus tuh. Ini bagus ini. Apa halanya banyak? Oke, aku lanjut. Sakit, kami lanjutkan. Istri saya duluan ke kampung karena saya suka lebaran di kampung. Seramai apapun Jakarta dan Makassar, aku tetap di kaki gunung sholat. Kenapa? Mengingatkan saya di saat saya sulit dan miskin. Aku nggak boleh lupakan. Makanya kami peduli pada rakyat kecil Indonesia. Aku katakan, aku lebih mencintai saudaraku yang sulit daripada jabatan yang aku pegang hari ini. Setelah itu, alhamdulillah, tahun ini Presiden meminta swasembada secepat-cepatnya. Insya Allah tahun ini kita swasembada, dan itu diakui oleh Amerika, diakui oleh negara tetangga, diakui FAO. Ini ada terakhir pidato Bapak Presiden di ini adalah kita nomor 2 dunia. Ini FAO, kita nomor 2 dunia, Indonesia baru Brasil. Ini juga lompatan tertinggi. Ini kita lihat, ini kerja kita semua, bukan saya termasuk Wardah. Pak Iskandar, Pak Mentan sehat-sehat, iya. Banyak teman-teman kita SMS, dia lupa bahwa saya sudah menteri, dia lupa. Aku lelah, SMS besok, Pak Amran sudah bangun, sudah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Besok SMS lagi, sudah makan siang. Mati saya kalau aku jawab semua ini. Ini 514 bupati mau semua SMS. Gubernur 38, belum wagubnya. Tapi aku harus pahami kenapa dia lakukan itu. Karena dia tidak pernah menjadi menteri, dia tidak pernah rasakan. Jadi kita tidak boleh ego. Dia tidak pernah Wardah, makanya dia berbuat jahat sedikit. Nasihati. Tidak mungkin ada Wardah yang mau berbuat macam-macam. Itu yang keliru, apalagi ini dikalungkan. Sudah salah itu. Nah ini ilmunya sederhana, ilmu dasar. Aku pakai Pak Ustaz saya itu, Pak ini Pak Tamsil, ini guru saya. Tepuk tangan untuk beliau. Pak saya itu, aku dinasihati kalau ada kebaikan aku buat, beliau juga ada di dalamnya kebaikan itu. Tapi kalau ada kesalahan, itu tanggung jawabku sendiri. Begitu jadi murid, jangan dibalik. Kalau ada kesalahan, ini guruku salah dulu. Kalau ada kebaikan saya, ini terbalik-balik ini kehidupan. Ini kita lihat dari Indonesia. Ini bisa kita lihat dari Indonesia. Menteri Keuangan kemarin mengatakan kita pertama dalam sejarah pertumbuhan ekonomi sektor pertanian tertinggi. Nih dari testimoni Ibu Menteri Keuangan. Bisa kedengaran nggak suaranya Ibu Menteri Keuangan? Ada. Ini asistennya, mungkin asisten baru. Kita harus maklumi, kita tidak boleh marah. Saya wise sekarang jadi orang Sulawesi. Nggak boleh. Nih, nggak ada suaranya. Coba kembalikan. Ya nggak apa-apa. Sektor pertanian
yang menjadi tulang punggung bagi ketahanan pangan tumbuh sangat tinggi 10,52%. Kinerja sektor pertanian didukung oleh meningkatnya produktivitas. Nah, negara tetangga juga, negara Malaysia. Ini negara Malaysia, kecalek apa? Nasengi. Kurang daripada peristiwa itu, maka presidennya mengarahkan Menteri Pertanian untuk membuat transformasi pertanian, dan mereka telah mentransform seluruh daripada atas sampai bawah pertanian. Dan hari ini dia telah berjaya mengeluarkan hasil pertanian untuk kegunaan negara dia tanpa perlu mengimpor sebanyak 9 jenis. Di Malaysia kita Ini setelah ini menterinya datang. Menterinya datang. Ini menteri Malaysia. Dia datang khusus. Dia datang, apa sih yang dilakukan Indonesia? Kemudian menteri yang tidak pernah datang ke Indonesia, Jepang. Utara-utara itu Jepangnya kayak biasa jaja kayak. Dia datang belajar, tidak pernah ke Indonesia. Kedua, Kanada, nggak pernah ke Indonesia. Ini Kanada. Kemudian Chili, nggak pernah ke Indonesia. Terus Chili, kemudian Belarusia, ini tidak pernah. Kemudian Brasil, terus negara tetangga, Australia, ini kemudian apa? Rusia dan seterusnya. Terakhir Jordan, ini Rusia di depan Putin. Langsung dia tanya, mana Menteri Pertanian Indonesia? Dan diundang khusus ke Rusia kembali. Tapi aku banyak padat acaraku, saya diwakili. Kemudian Amerika, terakhir pidato Bapak Presiden, dan menyampaikan ke pemimpin dunia bahwa Indonesia swasembada, tidak perlu impor lagi. Ini penyampaian beliau. Stop. Jadi beliau bukan omon-omon. Aku tahu hatinya. Pak Ustaz saya itu lebih duluan tahu daripada saya dengan Pak Tamsir. Mulia niatnya beliau. Mulia niatnya beliau. Aku tidak mungkin ikut. Mulia untuk Republik Indonesia. Neolib kapitalis kita geser menjadi ekonomi Pancasila. Antara sosialis dengan neolib. Kita negara ini harus merdeka secara ekonomi. Dan kita ini negara kuat. Kita ini negara subur. Makutu-kutu mi cedek biasa. Kecuali Wahda. Makutu cedek mi itu namanya cedek. Bapak Ibu, saya waktu sama-sama Pak Sarul, ini ada foto saya. Ini. Ada foto saya. Waktu saya miskin, ada saya simpan. Ini. Ada enggak? Bisa munculkan? Nah ini. Kira-kira masuk akal ini mau jadi menteri? Enggak ada. Kalau hitungan Wahda enggak mungkin masuk. Dia pasti Wahda ada yang bilang sebagian, doa apapun dikasih ini susah ini tembus menteri. Kalau saya datang pada saat itu, ada ustaz dari Wahda, bisa nggak doakan saya jadi menteri? Langsung dalam menyerah, cari ustaz lain. Mungkin yang dipindah ustaz ini. Tapi kalau Allah berkehendak, kemudian PPL ini ada. Waktu sama Pak Saru ini, Pak Saru di Cambing, aku di Kendari. Ini orang menganggap aku dibuang ke perawatan. Enggak. Selama bumi, kalau perlu mutasi ke Mars, ke bulan, aku enggak peduli. Yang penting itu ini bumi Allah, planetnya Allah, dimanapun saya hidup di sana. Nih. Kemudian kalau ke Jakarta, Wahda
Teman-teman biasa ke Jakarta, nginap di mana? Pak Ustaz, teman-teman di Wadah nginap di mana kalau? Ini Istiqlal. Bukan di sana aku hafal Al-Quran, bukan. Tidur karena tidak ada tempat tidur, uangku tidak cukup. Ini, coba menunggu belas kasihan. Dan di situ saya berdoa. Ini dahsyatnya doa. Tapi bekerja, bukan berdoa baru pulang tidur. Wassalam. Gak ada urusan. Maaf Pak Ustaz, karena saya rugi kalau saya tidak sampaikan. Apa gunanya Pak Tamsil ajari saya, Pak Ustaz doakan saya, kalau aku tidak sampaikan yang saya jalani. Kalau berdoa, naplo kematindro, caina malaikat itu agak iya. Wah, apa ini? Tapi di sini tidak ada. Bagaimana mau berubah? Enggak ada rumusnya. Mau berubah, tapi perilakunya tidak berubah. Mindsetnya tidak berubah. Yang pernah saya dengar dari Ustaz Wahda, kalau ada orang meninggal kembali 1 detik ke bumi, dia mau sedekah. Karena kalau sholat untuk dirimu sendiri, haji untuk diri kita sendiri, puasa untuk diri kita sendiri, tapi untuk diri orang lain. Tujuan hidupku yang saya tahu, ada guru dari Malaysia, itu adalah beriman dan bermanfaat. Ini di situ aku berdoa, ya Allah berikan aku rezeki. Aku tidur di istanamu ini malam, tapi moga-moga suatu saat istanamu aku bisa bangun dengan kekuatanku sendiri, tanpa meminta-minta mengemis di pinggir jalan. Aku mau bangun masjid. Alhamdulillah sudah 90%. Nanti Pak Ustaz, ini adalah rumah Allah kita bangun, bisa 20.000 jamaah, 30.000 jamaah. Dan ini interiornya, ini lebih tinggi dari Monas. Kenapa? Aku mau naik Monas, tidak ada uang, harus dibayar. Saya katakan, ya Allah, apakah mungkin sebelum ajal menjemputku, aku bangun lebih besar dari itu. Sekarang kita konstruksi sudah 90%. Dan insya Allah Pak Iskandar, seingat saya tidak ada proposal saya bawa ke Bapak. Jadi kalau ada bawa proposal kecuali Wahda, itu tidak baik. Hinakan umat. Yang bagus yang kata Ustaz nih, kata Wahda, kata Pak Iskandar, Pak Sarul, tangan di atas lebih mulia daripada tangan di bawah. Benar Ustaz? Atau ada perubahan? Benar. Kita harus kerja. Kita harus kerja. Ini insya Allah kami katakan arsiteknya buat lebih mewah daripada hotel, karena itu rumah Allah. Dan aku berdoa, ya Allah beri aku kekuatan. Moga-moga saya tidak mengetik proposal, karena tahu nggak akibatnya itu proposal. Itu dahsyat, mematikan itu proposal, mematikan itu meminta-minta. Begitu diberikan di kepalanya, kapan lagi saya buat proposal dan siapa lagi saya temui. Itu membunuh karakter kalau ada orang bawa proposal. Dan itu ilmunya ilmu sederhana. Hakul yakin, ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Tuhan itu ada, tidak pernah ketemu. Aku sholat karena Allah, tidak ada yang lain. Bukan karena gubernur, bukan karena pemimpin atau seterusnya. Aku yakin bahwa doaku insya Allah diijabah. Tapi jangan serakah berdoa. Yang saya tahu, tolong nasihati saya. Aku bukan orang sempurna, aku bukan orang hebat. Mendoa yang saya pernah lakukan, berdoa di Hajar Aswad, ya Allah berikan aku SPBU, berikan aku ada kegiatan 32 miliar. Aku ingat doa saya, ya Allah berikan tambah nikel. Ada lagi doa 4 saya dapat, pulang 2 bulan semua diijabah. Tapi kalau Bapak berdoa, mungkin saya salah. Tolong kita berbeda pandangan. Ya Allah berikan aku rezeki sebanyak-banyaknya. Tegit lomon Wahda, kau ikut dari? Tapi diijabah, tapi dikatakan Wahda. Ya Allah berikan aku sebanyak-banyaknya, seluruh Indonesia. Selesai, game over. Dengan menumpang mana nih tawat? Jadi berdoa yang saya pahami. Ini aku bekerja ini saya berdoa. Ya Allah. Dan kalau mau jadi, pasti jadi, kumpayaku jadi.
Jadi cuma berdoa tidak yakin. Nah, terima pengalatal dia terima. Asal maju bundu. Pernah aku coba. Tapi sekarang nggak mau lagi. Ada titian di Sulawesi Tenggara. Hitungan pasti aku jatuh kalau menyeberang. Aku coba. Aku yakin Allah menyelamatkan saya kalau jalan. Aku jalan di atas kayu kecil menyeberang, yang lain tidak ada ikut. Langsung lewat sungai semua. Kenapa? Dia tidak yakin. Makanya miskin kamu, karena kamu tidak yakin masa depanmu cerah. Itu sederhana, ilmu dasar di Wahdah. Ada juga mengaji. Ini cerita. Dia mengaji, menyeberang sungai tiap hari. Begitu selesai mengaji, hujan deras, banjir. Gurunya bertanya, "Nak, kamu naik apa?" Dia bilang, "Ya mungkin saya tidak, karena selalu banjir, saya tidak mengaji lagi 1 bulan, 3 bulan selama musim hujan." "Nak, baca basmalah, Al-Ikhlas, baca, insya Allah kamu bisa diselamatkan." Anak kecil tidak ada pikirannya macam-macam. Dia tidak ngerti itu tenggelam, dia tidak ngerti itu mati. Jalan lancar 3 bulan, jalan di atas air. Gurunya bertanya, "Kau naik apa nak? Perahu apa?" "Enggak, aku jalan di atas air." "Apa kau baca?" "Yang diajarkan guru." Akhirnya dia datang melihat, dia baca juga. Nyemplung, hilang gurunya, ada di ujung. Apa hikmah di balik itu? Bapak ajarkan doa, tapi bapak tidak yakin doa itu diijabah. Di situ masalah besarnya. Ada orang berdoa kebal karena dia yakin bahwa dia bulat yakin bahwa aku kebal. Berdoa mau jalan, dia jalan. Yang aku pahami, karena aku paling senang diskusi dengan ustaz. Senang banget berdua kalau ada di ustaz. Kemarin yang di Jember, Mamun Subair, kemudian ada yang di Jember itu ustaz-ustaz Baha yang Gontor. Aku senang mendengar. Kenapa? Kebaikan. Diajari doa, aku praktekkan. Begitu dibaca teman saya, beda. Dia tidak berhasil. Kenapa? Seperti dia baca Pancasila. Pancasila 1. Wadah apa sih artinya? Persatuan ya. Aku berarti ini sila ketiga ini dari Pancasila ini, Wahdah. Bapak Ibu, yang aku pahami spiritualnya, yang masih hidup, masih muda, ibunya masih hidup, itu adalah wakil Allah di bumi. Muliakan, muliakan, muliakan. Kalau ibunya tersenyum tidak ikhlas, tidak akan mendapatkan cahaya dunia, apalagi akhir yang saya tahu. Buat tersenyum, tapi hatinya ibu tersenyum. Kami jujur, aku buka spiritual. Kenapa kami ditakdirkan menteri? Aku dari sekolah SMP, tiba-tiba kelas 2 pulang, aku lapar, tapi makanan kurang karena saya 12 bersaudara. "Nak, kamu sabar, insya Allah kamu nanti jadi menteri." Aku di tangga didoakan. Hati kecil saya mengatakan mungkin menteri, tapi saya tidak mau tolak seorang ibu, mantri yang suntik-suntik itu. Itu di tangga. Dan ayah saya pesannya sederhana, bukan ustaz, beliau TNI, jangan makan barang haram, haknya orang lain jangan pernah kau ambil. Dan itu mengantar kami berdiri di depan Bapak Ibu. 2 pesan itu. Jangan makan haknya orang lain. Jangan kamu solimi anak yatim. Yang anak yatim, kaum duafa, orang miskin, janda umur 60 ke atas. Kalau yang 50 ke bawah akan masih ada prospek. Udah yang 60. Bapak Ibu, mimpi yang terakhir. Sudah? Oh iya, menunggu. Suruh nunggu. Ini kita bicara dunia akhirat.
Dia yang datang ini seluruh Indonesia. Ada di menunggu seluruh Indonesia datang, perguruan tinggi seluruh Indonesia. Dia tidak sempurna dia bilang diskusi kita kalau saya tidak hadir. Oke, acaranya di Makassar. Karena saya harus ke sana. Bapak Ibu semua, Pak Ustaz, ini ada mimpi besar kita. Ini negara, atas nama negara. Ini kita akan hilirisasi. Kita akan hilirisasi. Semua sumber daya alam kita, sektor pertanian kita hilirisasi. Ada anggaran 371 triliun itu kita hilirisasi. Contoh, satu saja contoh aku kasih, kelapa. Tadi di Selayar, kami datang Selayar, kelapa. Kelapa itu kalau kita olah, ini kita olah, tadi tanam kelapa ini kita olah, itu 100 kali lipat. Ini kita jual biasanya ini 1.000 rupiah. Sekarang ada pergeseran. Ini ada rezeki dari langit, dari Allah. Ada pergeseran makan Eropa dan China, Pakistan, dari susu kambing, susu sapi ke coconut milk, susu kelapa, VCO. Dan itu 100 kali lipat. Ini ekspor kita sekarang 24 triliun. Kalau ini diolah semua, VCO itu kita lihat 24 triliun kita ekspor. Kalau kali 100 itu 2.400 triliun. Tapi itu harus kerja keras. Yang kedua, baru kelapa. Air kelapa tadi aku minum. Aku minum tuh air kelapa, harganya 40.000. Dan itu dari Thailand, Vietnam. Air kelapanya Indonesia 16 miliar biji. Ini hitungannya. Air kelapa 16 miliar biji butir kali 40 rupiah, 40.000 itu 2.400 triliun. Kelapa saja itu hampir 5.000 triliun, 1,5 APBN. Harus cerdas, mindset. Change your mindset, you can change the world. Apalagi Sulawesi Selatan, apalagi Indonesia kecil. Kalau Wadah bergerak semua, tahu nggak? Kalau Wadah berapa 100.000 yang nonton, mempengaruhi dalam kebaikan. Tanam kelapa, tanam bibit, ini gratis dari pemerintah. Kalau Wadah punya lahan, daftar melalui Ustaz Soca, 2 hektar, 1 hektar, tanam. Mau kiamat tanam 1 biji, itu kata Ustaz, kata Wadah, tanam 1 biji. Ini pahalanya kita dapat. Belum tentu berbuah, apalagi kiamat belum datang, masih lama. Tanam masih bisa tumbuh kelapa kita. Ini coba kelapa ini kita sudah bangun di Maluku Utara. Ini coconut milk kita ekspor ke China. 2 minggu lalu kita ekspor. Tahu harganya kelapa di sana, Pak? 30.000 per biji. 30.000 per biji. Dubesnya dia bilang 30.000 per biji. Kalau kita hilirisasi, CPO kita hilirisasi, kelapa kita hilirisasi, geger ini dunia. Kenapa? Dia menganggur pabrik-pabriknya yang sudah dibangun. Benar Bapak Ibu? Itulah mimpi Bapak Presiden. Ini CPO yang pegang dunia 60% Indonesia. Kalau kita hentikan 26 juta ton kita ekspor, kita hentikan hilirisasi jadi mentega, margarin, hilirisasi tadi mana tadi sabun, jadi sabun kelapa itu, jadi sabun Selayar. Kalau ini kita hilirisasi semua, itu pergerakan uang. Ini pergerakan ini perlu sawit kita kuasai dunia. Kopi, kakao, kelapa nomor 1 dunia. Jangan biarkan kita ekspor bahan mentah. Ini coba. Ini sabun dari kelapa, sehat. Dan ini orang Selayar yang buat. Ini orang Indonesia. Ngapain yang buat negara lain yang Bapak konsumsi? Wadah, tapi produknya dari jauh-jauh. Itu bukan asli, itu Wadah palsu sebagian. Benar? Setuju? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Kita ayo bergerak bersama-sama sebelum ajal menjemput kita. Kita mati nanti, yang kita tinggalkan adalah legacy. Yang kita tinggalkan adalah memperpanjang umur. Yang saya tahu dari ustaz, jangan kira kalau bapak ceramah aku tidak perhatikan. Aku perhatikan satu demi satu. Yang untuk memperpanjang umur adalah maksudnya bangun masjid banyak, bangun jalan banyak, tanam kelapa sebanyak-banyaknya. Itu memperpanjang. Bapak sudah meninggal tapi masih berlanjut itu amal ibadahnya. Betul? Bisa? Cedekmu pesat dan hati ke mata ko nama bicara telak tau na. Bapak Ibu sekalian, Ustaz Soca kirim nanti 10.000 dari Ibu Wagub, 5.000, 15.000 Al-Quran untuk teman-teman Wahdah. Ya kok kurangi, ya kok kurangi lemuki. Bapak Ibu sekalian, minta maaf kalau ada kata saya yang salah. Saya yakin dosa aku juga banyak. Saya yakin saya bukan orang sempurna, tapi mana tahu ada kebaikan yang saya bisa sampaikan untuk kita semua. Saya mau sampaikan, saya tidak mau membagi kebahagiaan sendiri. Tapi sekali lagi, kalau saudara-saudara Wahdah, aku tahu moralnya bagus, integritasnya bagus, tidak diragukan. Bapak yang isi ini pembangunan. Jangan itu lagi. Aku tuh jealous, aku iri. Kalau itu lagi menghadap. Ada ekspor impor, tidak ada Wahdah. Mana Wahdah? Cuma satu. Palingan itu pun tidak ada lagi muncul. Pak Tamsil dulu ada ekspor impor, tidak ada lagi sekarang muncul karena beliau urus sekolah. Ini ekspor impor semua mendirikan ini. Ada nggak konglomeratnya Wahdah? Pak Tamsil, ayo bangun pabrik kelapa. Pabrik apa? Udah ada tanaman, ada bimbingan. Bapak tinggal tunjuk tanah dan begini. Jadi itu aku yang tanam. Udah begini baru tunjuk tanahnya. Ini tanah asal, jangan tanahnya orang ditunjuk. Masalah itu. Ini tidak mungkin Wahdah mau tunjuk tanahnya orang, nggak mungkin. Mana dirjen? Ada dirjen ikut? Oh sudah, Ustaz Soca aja. Tolong Ustaz Soca, satu pintu ada 2 hektar, 1 hektar kita tanami kelapa. Di mana? Masukkan ke sana. Sudah di sana. Hati-hati ya, jangan hutan negara di Borgol gitu. Makasih saudaraku, sahabatku. Minta maaf saya kalau ada hilaf. Aku bukan manusia lebih, aku bukan manusia hebat, tapi kami ingin berbuat untuk umat dan bangsa yang kita cintai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.